Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan seorang sahabat yang sangat cemas dengan kesalahannya karena takut Rasulullah marah padanya. Dia adalah Miqdad bin Amr al-Aswad radhiyallahu anhu. Miqdad bin Amr al-Aswad termasuk dalam kelompok sahabat yang mula-mula memeluk Islam, sehingga ia termasuk dalam kelompok as-sabiqunal awalun. Ia bukan termasuk golongan terkemuka sehingga ia mengalami berbagai penyiksaan dan sasaran kemarahan dari kaum Quraisy, karena pilihannya memeluk Islam. Tetapi semua penderitaan itu tidaklah menambah kecuali kemantapan imannya. Pada masa awal tinggal di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi sahabat muhajirin dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang, yakni untuk mereka yang tidak tinggal dengan orang-orang Ansar, tetapi tinggal di serambi masjid sebagai ahlus sufah. Miqdad berada dalam satu kelompok dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada 3 ekor kambing yang dapat diperah susunya untuk kelompok ini. Suatu ketika Miqdad dan 2 orang temannya dalam keadaan sangat lapar dan payah, sementara ada 1 gelas susu yang merupakan jatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sendiri sedang berkunjung ke rumah seorang sahabat. Syaitan pun membisikkan pikiran jahat pada Miqdad, sebaiknya engkau minum susu itu. Nabi sedang berkunjung ke rumah sahabat Ansar, dan pasti beliau dijamu dengan istimewa di sana. Miqdad mengabaikannya, tetapi setan terus membisikinya, dan keadaannya yang payah serta rasa lapar itu pun mendukung, sehingga ia tidak tahan lagi, susu itu pun diminumnya dengan 2 orang temannya. Setelah minum kedua temannya tertidur, sedangkan Miqdad sendiri dihantui perasaan bersalah karena meminum susu jatah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan menambah kegundahannya dengan bisikan-bisikan, apa yang engkau lakukan? Muhammad akan segera datang, dan akan mencari jatah susunya, pasti engkau akan binasa karena ia akan berdoa untuk kebinasaan orang yang menyerobot bagiannya. Tak berapa lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau langsung salat sunnah beberapa rakaat. Miqdad makin gelisah, menunggu apa yang akan terjadi. Usai salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke arah gelas susu yang telah kosong, kemudian beliau mengangkat tangan untuk berdoa. Binasalah aku, kata Miqdad dalam hati. Tetapi kemudian ia mendengar doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah, berilah makanan kepada orang yang memberiku makanan, berilah minuman kepada orang yang memberiku minuman. Mendengar doa tersebut, Miqdad bergegas bangun dan mengambil pisaunya. Ia bermaksud menyembelih salah satu dari ketiga kambing tersebut untuk makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ia terkejut menemui ketiga kambing tersebut dalam keadaan penuh air susunya, padahal ketika datang bersama kedua temannya, tidak ada setetes pun susu yang dapat diperah dari ketiga kambing tersebut. Miqdad mengambil sebuah bejana dan mengisinya dengan susu kemudian membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meminumnya beberapa teguk lalu diberikan kepada Miqdad. Setelah minum beberapa teguk, Miqdad mengembalikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau minum beberapa teguk diberikan lagi kepada Miqdad. Begitulah beberapa kali bergantian minum hingga akhirnya Miqdad kekenyangan dan tertawa mengingat apa yang dilakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang faham apa yang terjadi, tersenyum dan bersabda, perbuatanmu itu adalah salah satu keburukanmu, hai Miqdad. Tetapi itu semua tidak terjadi kecuali karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebaiknya engkau bangunkan kedua temanmu agar bisa merasakan susu ini. Ya Rasulullah, aku tidak peduli siapa yang disalahkan dalam hal ini, tetapi yang penting engkau telah meminum susu itu, dan aku telah meminum sisa engkau, kata Miqdad. Kemudian ia membangunkan kedua temannya untuk bisa menikmati susu yang penuh berkah tersebut. Miqdad termasuk ahli Badar, yakni sahabat yang mengikuti perang Badar, yang di dalam Al-Quran telah dijamin keselamatannya di akhirat. Bahkan ia termasuk pasukan berkuda yang pertama dalam Islam, yang sebenarnya hanya ada 2 orang dalam perang Badar tersebut, yakni dirinya yang diserahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sayap kiri. Dan penunggang kuda lainnya, Zubair bin Awam memimpin di sayap kanan. Begitulah sikap para sahabat, ketika berbuat salah perasaan gelisahnya, selalu menghantuinya,
dan betapa bijaknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau tahu kesalahan para sahabatnya, beliau tidak langsung menghardiknya. Sungguh sikap yang patut kita contoh karena sungguh sikap dan perbuatan Nabi adalah suri tauladan buat kita. Sekian untuk video kali ini, selamat tinggal di video selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.